Selamat datang di SMK Negeri 2 Cilaku, Cianjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khaidir. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023. Jurusan Pendidikan Matematika di LPTK Institut Pendidikan Indonesia Garut. Hari ini tanggal 5 Desember 2023 saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMK Negeri 2 Cilaku, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kalau baik-baik saja ya. Hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran matematika ya, seperti biasa. Kita lihat sudah bersih, terima kasih ya. Yang piket sudah membersihkan ruangannya sehingga kita layak untuk belajar ya. Hadir semua? Ya. Berapa orang yang tidak hadir? Oh, 2 orang tidak hadir, 1 orang piket lab ya. Supaya pagi ini kita bisa mendapatkan berkah dari kegiatan belajar kita, boleh dipimpin dulu untuk berdoa. KM silakan. Perhatian. Siap. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Baca doa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Mudah-mudahan yang sakit segera sehat ya, kita doakan. Terus masih ingat materi minggu lalu tentang apa? Persamaan linear. Bagus, masih ingat. Nah, untuk materi sekarang mungkin disebut lanjutannya ya. Persamaan linear. Awas jangan lupa ya, materi yang lalu itu setiap pembelajaran kalian harus ingat, jangan lupa ya pelajaran yang telah dilewati ya. Karena itu sebagai prasyarat ya. Kebetulan sekarang materinya tentang sistem persamaan linear. Nah, materi kita tentang sistem persamaan linear ya. Ada yang pernah dengar, lihat tentang sistem persamaan linear? Masih ingat ya? Apa itu arti kata linear? Maksud di sini linear, persamaan linear kemarin. Ada yang ingat? Cung, boleh menjelaskan dengan kalimat kalian saja ya. Gak usah persis dengan yang Bapak sampaikan atau dari buku atau dari literatur. Apa itu persamaan linear kemarin, masih ingat? Coba bentuknya contohnya bagaimana persamaan linear? 2x tambah sama dengan berapa? 12 seperti itu. Nah, bagus kalian sudah menyebutkan memang begini ya. Ini persamaan linear. Persamaan linear itu persamaan yang variabelnya berpangkat 1. Nah, itu cukup bisa membantu ya untuk belajar hari ini. Nah, sistem persamaan linear, nah itu ada 2 macam. Bapak sampaikan dulu ya untuk pokok bahasannya. Sistem persamaan linear 2 variabel dan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, kenapa harus belajar sistem persamaan linear? Ini antara 2 variabel. Di antaranya, 1 bisa mencari nilai tunggal dari suatu barang atau benda ya. Suatu barang atau benda, nilai satuannya. Dari sekian banyak benda, kita bisa mencari nilai satuannya berapa? Per picisnya. Kalau sekarang per picis gitu kan. Per picis berapa? Karena yang namanya belanja kan nggak mungkin satu-satu. Ada yang belanja berbagai macam ya. Di rumah tangga dan sebagainya. Kedua, menentukan harga sebuah barang yang kita beli. Ya, ini dari per picis baru kita tahu nanti apa istilahnya harganya berapa.
Di antaranya membantu ya. Ketiga, bisa digunakan untuk menentukan laba maksimum dan laba minimum dalam jual beli. Kalau kalian misalkan posisinya sebagai penjual, nah ini bisa menentukan laba minimalnya berapa, minimumnya atau maksimumnya bisa dicari. Ingat ya, manfaatnya ini ya, manfaatnya. Tujuannya kita belajar sistem persamaan linear itu apa? Siswa dapat memahami pengertian dan bentuk umum sistem persamaan linear, dua variabel atau tiga variabel dengan baik dan teliti. Kedua, siswa mampu menyelesaikan soal-soal sederhana sistem persamaan linear dengan tepat. Dengan tepat. Ketiga, siswa mampu menyelesaikan masalah kontekstual sistem persamaan linear dengan metode eliminasi, substitusi, dan campuran. Yang pertama, sistem persamaan linear dua variabel adalah suatu sistem persamaan dalam bentuk aljabar yang memiliki dua variabel dan berpangkat satu. Kalau sistem persamaan linear dua variabel, kalau tiga variabel berarti tiga variabel sama berpangkat satu seperti ini. Berpangkat satu. Satu dengan cara eliminasi, dua substitusi tadi kan, substitusi, ketiga campuran. Campuran artinya dua-duanya digunakan, ya, digunakan. Bisa eliminasi saja, substitusi saja, atau bisa eliminasi, substitusi. Dua-duanya digunakan, istilah campuran. Eliminasi ya, eliminasi artinya membuang salah satu. Kan kalian kalau ada lomba tereliminasi artinya tersingkirkan. Jadi ada variabel dulu yang disingkirkan dulu untuk mempermudah ya. Menyingkirkan dulu, mengenyahkan dulu salah satu cara supaya satu variabel seperti ini mencari X berarti Y harus dieliminasi dulu, dibuang. Kalau tanpa seperti itu akan sulit mencari nilai X-nya. Yang kedua, substitusi. Substitusi artinya digantikan. Sudah? Ya, so, hati-hati. Lanjut lagi. Ya, bagus, semangat ya. Gini, Bapak mau bikin game dulu ya sebentar. Biar agak fresh bikin game. Gamenya begini. Ini kelompok 1, 2, ingat ya, 1 ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok 1, warna 1, 3, 5 ya, ganjil. Membuat kalimat per orang tapi ya, membuat kalimat ya. Jika. Ya, mulai jika. Awas ya. Jangan salah kelompok. Kelompok 1, 3, 5 pakai kalimat jika tapi perorangan bukan per kelompok. Bukan diwakili. Yang ganjil 2, 4, 6 menggunakan kata maka. Siap-siap ditulis biar nanti dibaca. Bapak nanti tunjuk ya. Yang keras nanti dibacakan ya. 1, 2, 3 mulai tulis. Jika saat aku telah hidup sendiri, maka saya akan berusaha. Nyambung ya. Bagus nyambung. Sekarang kelompok 1, 2, 3 ini ya. Saya sukses. Kelompok Aku menjadi dokter. Maka aku masuk surga. tapi bagus. Coba disimak ya. Buah-buahannya meliputi 2 kilogram apel dan juga 1 kilogram jeruk. Dari mana kita bisa mengetahui harga per kilo dari apel dan jeruk tersebut? Nah, kita menggunakan materi SPLC untuk menyelesaikan permasalahan itu. Nah,
Tahukah kalian apa SPLDV itu? SPLDV adalah pertanyaan dari sistem persamaan linear dua variabel, yaitu suatu persamaan matematika yang terdiri atas dua persamaan linear yang masing-masing bervariabel dia. Kita misalkan variabel x dan juga variabel y. Di sini kita misalkan karena di SPLDV terdiri dari dua persamaan, yaitu ax ditambah by sama dengan c dan juga px ditambah ky sama dengan f. Nah teman-teman, setelah kita memahami apa itu SPLDV, untuk menyelesaikan soal dalam bentuk SPLDV terdapat beberapa cara. Yang pertama adalah substitusi, yang kedua adalah eliminasi, dan yang ketiga adalah cara penggabungan. Jadi kalau kita menemukan permasalahan SPLDV dalam kehidupan sehari-hari, kita memakai tiga cara tersebut. Nah, untuk cara yang pertama adalah cara substitusi, yaitu mengganti nilai suatu variabel pada suatu persamaan dari persamaan lainnya. Di sini kita ambil contoh, carilah himpunan penyelesaian dari tiap SPLDV berikut ini. 5x ditambah 5y sama dengan 25, dan juga 3x ditambah 6y sama dengan 24. Nah, di sini kita misalkan untuk persamaan satunya yaitu 5x ditambah 5y sama dengan 25, dan juga persamaan yang kedua 3x ditambah 6y sama dengan 24. Di sini kita memakai persamaan yang pertama untuk mencari nilai-nilainya. Misalnya 5x ditambah 5y sama dengan 25, 5y sama dengan 25 dikurangi 5x, semua sisi kita bagi 5, jadinya sama dengan 5 dikurangi x. Setelah kita menemukan nilai-nilainya, lalu kita substitusikan ke persamaan yang kedua. Ini kita ganti dengan 5 dikurangi x, lalu ditemukan hasilnya yaitu 30 dikurangi 3x sama dengan 24, 3x sama dengan 30 dikurangi 24, lalu 3x sama dengan 6, dan kedua ruas kita bagi dengan 3, lalu x-nya kita dapatkan 2. Lalu kita masukkan ke dalam y-nya, yaitu 5 dikurangi x, 5 dikurangi x-nya tadi 2, jadi y-nya sama dengan 3. Cara yang kedua adalah eliminasi, yaitu menghilangkan salah satu variabel di dalam persamaan tersebut. Kita ambil contoh, carilah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut ini. 2x ditambah y sama dengan 8, dan juga x dikurangi y sama dengan 10. Nah, apabila kita lihat dari kedua persamaan di sini, bahwa nilai-nilainya adalah sama-sama 1. Nah, untuk memudahkannya, maka kita menghilangkan y-nya, yaitu dengan cara ditambah 2x ditambah x sama dengan 3x, dan juga 8 ditambah 10 sama dengan 18. Kedua ruas kita bagi 3, maka x-nya adalah 6. Apabila kita ingin mencari nilai 5, nah di sini kita harus menghilangkan nilai x-nya, yaitu untuk persamaan pertama kita kalikan 1, untuk persamaan yang kedua adalah kita kalikan 2. Nah, ditemukan hasilnya yaitu 2x ditambah y sama dengan 8, dan juga 2x dikurangi 2y sama dengan 20. Di sini kita kurangi dua persamaan tersebut menghasilkan negatif 3y sama dengan negatif 12. Kedua ruas kita bagi dengan negatif 3, ditemukan bahwa y sama dengan 4. Cara yang ketiga adalah gabungan, yaitu menggabungkan kedua metode eliminasi dan substitusi untuk mencari solusi dari persamaan dua variabel. Nah, untuk contohnya yaitu tentukan nilai x dan y pada dua persamaan yang dua ini, yaitu 4x ditambah 3y sama dengan 25, dan juga 2x ditambah 7y sama dengan 29. Di sini kita menggunakan metode gabungan. Nah, untuk cara yang pertama, kita menggunakan metode eliminasi terlebih dahulu. Untuk
persamaan yang pertama kita kalikan 1, dan persamaan yang kedua kita kalikan 2. Di sini menghasilkan persamaan 4x ditambah 3y sama dengan 25, dan juga 4x ditambah 14y sama dengan 28. Di sini kita menemukan 24x bersama 1 dan 4x bersama 2. Maka dari itu kita Nah, ini sudah cari ya, ketemu x, y ya. maka ditemukan Sudah ketemu x, y-nya. sama dengan negatif 33, di mana y sama dengan 33 dibagi 11. Nah, dari mana 3 dibagi 11 tadi? Kita bagi semua ruas negatif. Maka y sama dengan 3. Nah, untuk mencari nilai x-nya, kita menggunakan metode substitusi. Kita menggunakan persamaan yang pertama, yaitu 4x ditambah 3y sama dengan 25. 4x ditambah 3, di mana y-nya tadi adalah 3, sama dengan 25. 4x ditambah 9, mohon maaf itu ada salah tipu, sama dengan 25. Jelas ya, urutannya jelas ya. Ya. 4x sama dengan 16, x sama dengan 16 dibagi 4, maka x-nya sama dengan 4. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini misalkan contoh dalam kehidupan sehari-harinya tentang buah-buahan ya, seperti gambar tadi ya. Kenapa ya? Harga 1 kilogram apel adalah, nah di sini kita misalkan bahwa 1 kilogram apel yaitu x, dan juga 1 kilogram jeruk adalah y. Dan ditanya adalah Halangan nggak? 1 kilogram apel Halangan ya. atau x. Nah, untuk penyelesaiannya adalah sama, kita menggunakan metode gabungan untuk menyelesaikan persamaan berikut ini. 2x ditambah 3y sama dengan 79.000, dan juga 3x ditambah 2y sama dengan 49.000. Nah, di sini kita mencari 1 kilogram apel. Nah, 1 kilogram apel ini sama dengan x. Maka kita harus menggunakan variabel y dengan mengalihkan persamaan yang pertama dikali 2, dan persamaan yang kedua kita kalikan 3. Menghasilkan persamaan 10x ditambah 6y sama dengan 158.000. Mudah-mudahan selesai hari ini. Ya, Bapak harapkan, yakinlah bisa selesai di kelompok 3. Kelompok, maaf ke belakang Bapak nggak ada akses ya. Boleh, mau ke belakang silakan, jangan ditahan ya. Jangan ditahan. Satu lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kelompok. Dibaca dulu ya instruksinya dari atasnya. Kemudian coba kalian selesaikan. Dari 52 siswa, 7 orang lebihnya itu dari si perempuan. Coba dikotret aja dulu di kertas. Kira-kira gimana dulu cara nulisnya gitu. Sebelum ditulis di LK ya. Boleh dikotret dulu ya di buku atau di kertas sebelum fix penulisannya. Langkah-langkahnya ya. Setelah beras habis terjual, diperoleh pendapatan sebesar 3.075.000. Berapa liter setiap jenis beras pada campuran beras tersebut? Diketahui di sini kita beras dengan harga 8.500, kita pakai X untuk memudahkan. So, sambil dia lihat. Kebalik kayak nulisnya. X sama dengan harusnya. X sama dengan ya penulisannya. Tinggal diperbaiki penulisannya nih kelompok ini.
untuk beras yang harga 9.000 kita nyatakan dengan Y. Di sini ada jumlah campuran beras yaitu 350 liter. Dengan hasil penjualan beras seluruhnya yaitu 3.075.000. Nah, kita cari persamaannya terlebih dahulu untuk memudahkan. Jadi kita menggunakan cara menyederhanakan terlebih dahulu. Maka di sini X tambah Y itu 350. Jumlah beras harga 8.500 dan jumlah beras harga 9.000 itu campurannya 350 liter. Harga kita lihat di bawah. Jadi 3.075.000. Nah, kita sederhanakan, si nolnya kita hilangkan agar lebih mempermudahkan cara perhitungannya. Di sini kita menggunakan metode eliminasi. Kita menghilangkan X untuk mengetahui jumlah dari variabel Y. Jadi di sini kenapa dikali 1 dan di bawahnya dikali 85? Karena kita kan akan mengeliminasi si X-nya. Biar sama, biar hilang itu X ini dikali berapa agar hasilnya sama dengan variabel yang di atas. Jadi dikali 85. Karena 1 dikali 85 adalah 85. Jadi nanti si 85X ini bakal habis hilang. 30.000 terus 50 diperkecil ya? Iya. Bagus. Ini 200. Jadi hasil dari jumlah campuran jadi hasil dari beras harga 9.000 itu adalah 200 liter. 200 liter itu. Ya. Sesudah mendapatkan hasil 200 liter ini, kita pindahkan di substitusi
tambah 9.000 itu kan 350. Di sini X-nya belum diketahui. Jadi kita cari, disubstitusikan X sama dengan 350 liter dikurangi 200 liter. Jadi X-nya adalah 150 liter. Jadi beras yang jenis X Jadi beras yang harga 8.500 adalah 150 liter. cocok ya. 350 liter berarti terdiri dari 200 liter yang harga 9.000 dan 150 liter yang harga 8.500. jelas ini enggak ya? Jelas? Ada ya, tepuk tangan untuk kelompok kepala 5 ya. Untuk permasalahan ketiga, hubungan suatu temperatur Fahrenheit dan Celcius dinyatakan dengan F sama dengan MC plus N. Dengan M dan N merupakan suatu konstanta. Diketahui bahwa pada tekanan 1 atmosfer, titik didih air adalah 212 derajat Fahrenheit atau 100 derajat Celcius. Dan titik beku air adalah 32 derajat Fahrenheit atau 0 derajat Celcius. Dari soal ini, diketahui bahwa rumus hubungan dari Fahrenheit dan Celcius dinyatakan dengan Fahrenheit sama dengan M dikali Celcius plus N. Ditemukan suatu persamaan linear yaitu 212 Fahrenheit sama dengan 100 derajat Celcius. Maka 212 sama dengan M dikali 100 ditambah N. Untuk persamaan kedua, 32 sama dengan M dikali 0 ditambah N. Dari persamaan kedua ini, seperti yang kita ketahui, bilangan berapapun jika dikalikan dengan 0 akan menghasilkan 0. Maka 32 sama dengan 0 ditambah N. Nah, untuk menemukan nilai dari N ini, bisa kita pindah ruaskan. Maka sudah ditemukan bahwa 32 itu sama dengan N, karena 0 tidak akan berpengaruh. Setelah N ditemukan, yaitu 32, kita bisa menggunakannya pada persamaan pertama, yaitu 212 32 itu dari persamaan 32 Fahrenheit sama dengan 0 derajat Celcius. 212 sama dengan M dikali 100 ditambah 32. Maka hasilnya dari 212 sama dengan 212, 32 ini kita pindah ruaskan, maka 212 dikurang 32 itu sama dengan M dikali 100. Nah, hasilnya 180 setara dengan M dikali 100. Untuk mendapatkan nilai dari M, 180 ini kita bagi dengan 100. Jadi, nilai M diketahui sebesar 1,8. Selanjutnya, di soal ini kita diminta untuk menentukan temperatur Fahrenheit yang sesuai dengan 5 derajat Celcius. Kita menggunakan rumus ini, di mana Fahrenheit sama dengan M dikali Celcius plus N. M sudah kita dapatkan sebesar 1,8 dikali 5 sebagai derajat Celciusnya ditambah 32. 1,8 dikali 5 dapatkan hasil 9 ditambah 32 sama dengan 41. Maka didapatkan bahwa temperatur Fahrenheit yang sesuai dengan 5 derajat Celcius adalah 41 derajat Fahrenheit. Sekian, terima kasih. Nilai M sebesar 1,8 dan N 32. Diterima jawabannya ini? Ya, tepuk tangan untuk
Kelompok 1 berarti ya. Sekali lagi, ada yang mau disampaikan tidak dengan tadi proses belajar tadi? Ya. Ada kesan bagaimana tadi? Menyenangkan. Ya, Bapak lihat juga kalian semuanya aktif. Nggak ada yang ngantuk, ada yang cuek, ada yang ngalamun. Jadi, baik. Kurang keras ngomongnya. Ya, jadi dengan model plan seperti ini, kalian diskusi, kemudian mencari sumber pembandingan tadi ya. Bapak tadi sampaikan soal sederhana, ini soalnya hot semua, tiga-tiganya. Satu, tentang menentukan harga. Kedua, perbandingan jumlah yang tidak teratur. Maksudnya kan gitu kan, tidak teratur. Kalau teratur itu begini, 2 kali, ini kan 2 kali ditambah 7 gitu kan. Yang ketiga, tentang perbandingan temperatur Fahrenheit dengan Celsius. Ada gak ganjalan ketika tadi belajar misalkan kesulitan atau hal-hal yang tidak berkenan? Ada tidak? Tidak. Apakah soal yang tadi Bapak sampaikan itu ada yang sempat membingungkan dari kalimat atau objeknya? Tidak ada ya, tidak ada. Ya alhamdulillah, berarti kelihatan memang dari hasil penyelesaiannya. Nah, Bapak ingin memberikan sebuah quotes. Ya, hampir habis ya, sedikit ya. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kalian. Nah ini ya, ini ada sebuah quotes dari B.J. Habibie ya, mantan presiden kita. Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Kuncinya berusaha. Yang kedua, ya, ini dari Sakuntala Devi, seorang ilmuwan India yang diberi julukan manusia komputer. Ya. Ini saking pinternya. Ya. Dia mengatakan segala sesuatu di sekitarmu adalah matematika. Segala sesuatu di sekitarmu adalah angka. Tanpa matematika tidak ada yang dapat kamu lakukan. Ya. Ini dari Sakuntala Devi. Ya, kalau kalian mau browsing, siapa Sakuntala Devi, lihat sudah meninggal orangnya. Tapi beberapa dekade sebelum kita ini hidupnya, berapa puluh tahun yang lalu. Pada dulu ini ya. Yang ketiga, saya heran ada orang-orang yang terlalu mengidolakan saya. Padahal saya sangat mengidolakan ilmuwan Muslim Al-Khwarizmi karena tanpa algoritma dan aljabar, maka jangan pernah bermimpi ada Facebook, WhatsApp, BBM, Line Games, bahkan komputer. Ini kata Mark Zuckerberg. Ya. Eksekutifnya Meta yang punya Facebook, WhatsApp, lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan ini sebagai pemicu ya, bahwa belajar matematika itu ya seperti tadi ya, katakan kata Sakuntala Devi, semuanya matematika. Jadi dengan matematika nanti akan terpecahkan masalah. Kemudian teknologi juga yang sekarang kita nikmati berakar dari matematika. Karena matematikanya tadi sudah terkontekstual, sudah nyambung dengan kehidupan sehari-hari. Jadi seperti menyelesaikan masalah komunikasi jarak jauh ya, dengan matematika. Ya. Di antaranya dengan aljabar. Yang kita pelajari tadi kan aljabar itu. Ya, aljabar yang kita pelajari ya. Dia. Nah nanti minggu depan Bapak akan mengadakan tes ya, tes. Jadi karena tadi sudah kelihatan ya kalian bisa menyelesaikan minggu depan, tapi bukan per kelompok, minggu depan insya Allah per orang ya, evaluasi penilaian, bagaimana hasilnya dengan soal yang berbeda. Siap ya? Siapkan di minggu depan. Nah setelah evaluasi tentang sistem persamaan linear, kita masuk ke materi program linear. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Karena waktunya sekarang sudah waktu istirahat ya. Ya, istirahat boleh ya. Kalian istirahat, meninggalkan kelas. Ya.